adik-adik, wah seneng banget rasanya karena hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah anak generasi Yoel. Yeay! Sebelum kita mulai ibadah, perhatikan dulu nih beberapa hal yang kakak mau sampaikan buat kalian. Yang pertama, ambil posisi yang baik ya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, atau main-mainan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sekalipun kita beribadah dari rumah saja. Yang kedua, saat ibadah berlangsung, kalian boleh loh ikut memuji Tuhan. Kalian boleh menyanyi, kalian boleh menari, dan berlompat. Juga saat mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik ya. Yang ketiga, kita juga akan ada aktivitas loh adik-adik. Kalian boleh mengirimkan hasilnya ke kakak-kakak Genyo atau kalian bisa posting di Instagram kalian. Dan jangan lupa untuk tag akun Joel Kids Ministry. Yang keempat, adik-adik juga bisa loh memberikan persembahan. Tapi caranya gimana ya? Nah, kalian bisa minta bantuan sama papa atau mama untuk mengirimkan ke nomor rekening yang tersedia. Yang terakhir, setelah ibadah selesai, kalian jangan kemana-mana dulu. Ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur karena hari ini kita masih boleh beribadah. Gimana? Kalian udah siap? Yuk kita ibadah sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, teman-teman. Halo. Kenapa nggak bisa berhenti ya? Halo. Wah, kenapa nggak bisa berhenti ya teman-teman? Coba satu kali lagi. Halo. Kenapa nggak bisa berhenti ya? Wah, luar biasa ini teman-teman. Hei, ye. Oi, apa? Menurutmu Natal itu apa sih? Natal itu senang-senang. Terus aku bisa dapat baju baru. Terus bisa makan-makan. Apa lagi ya? Oh iya, juga jalan-jalan. Itu Natal. Ya itu kan yang dilakukan. Maksudku. Natal itu apa? Gitu loh. Teman-teman tahu nggak? Aku nggak tahu Menurutmu apa? Natal itu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Oh iya ya. Ya teman-teman, Natal itu adalah pengorbanan dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa seperti kita. Oh iya. Karena itu kita harus merayakan dengan sukacita. Tapi Natal tahun ini bagaimana? Kita kan tidak bisa merayakan. Tetap asik karena generasi Yoel akan tetap hadir di acara Natal online ya. Yey, ada banyak giveaway-nya loh. Hah, masa? Gimana cara ikutannya? Gampang, ikuti terus ibadah Genyo ya teman-teman. Di sana akan ada banyak giveaway-nya. Simak baik-baik, lalu siapkan chat untuk menjawab pertanyaan jika ada. Lalu ikuti setiap aktivitas. Barangkali kamu yang menang. Oke. Aku pasti ikut. Nah, kamu juga bisa ikut lomba foto. Jika kamu balita nggak? Wah, bukan dong. Wah, kalau begitu kamu bisa ikut lomba yel. Oh, oke. Aku ikut. Caranya, kirimkan fotomu atau video yel-yelmu sekarang juga ya teman-teman. Dan undang teman-temanmu untuk like video dan fotomu di Instagram Joel Kids Ministry. Yang paling banyak like-nya yang menang. Oke. Gimana? Mau ikut? Oh, mau dong. Teman-teman mau ikut? Mau. Ayo, hari ini juga siapkan ya baik-baik ya. Banyak giveaway-nya.
ikuti ibadah sampai selesai ya. Dadah. Kasih Yesus lebih indah dari Semuanya. Ya, lebih indah dari semuanya, lebih dalam dari lautan. Kita mau nyanyikan lagu ini ya, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalammu. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalammu. Dalamnya lebarnya, mengelilingi bumi tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalammu. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalammu. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamnya. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalammu. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalammu. bertambah dalamnya, Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamnya. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalammu. Dalamnya lebih dari laut lebarnya,
tinggi sekali kasih Yesus Dalamnya dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus sekali lagi dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Haleluya. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? saya. Yang masih sangat bersemangat memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya 4 kali. Haleluya, 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 haleluya. Kita mau kasih gerakan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, sahabat kita. Amin. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there On for Sunday. me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always On Sunday. on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always On Sunday. on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Kita mau katakan Yesus sahabatku. Amin. Yesus sahabatku, sahabat terbaik. Yesus sahabatku. Sahabatku Selalu bersama. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, sahabat terbaik. Yesus sahabatku, selalu bersama. Siap di minggu. Di Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan di Sabtu. Yesus sahabatku, selalu bersama. Di minggu. Di Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan di Sabtu. Yesus sahabatku, selalu bersamaku, selalu bersamaku, selalu bersamaku. Haleluya. Siapa sahabat kita? Yesus. Siapa sahabat terbaik kita? Yesus. Ya kita angkat tangan kita mau bilang Yesus sekali ya, kemudian kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Siap? Siap. 1, tangannya diangkat. 2, 3, Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saatnya kita menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita, beri sikap yang terbaik. Boleh pejamkan mata, boleh angkat tangan. Berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan.
puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus Rajaku, Yesus termulia di bumi dan di surga. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus termulia di bumi dan di kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji. Mari sembah Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ayo anak-anak, angkat tanganmu di hadapan Tuhan setinggi yang kau bisa. Biar sore hari ini kita memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus kekasih kita. Mari angkat tanganmu nak, mulai pejamkan mata, sembah Tuhan. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Kami menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Mari serukan sembah Dia, sembah Yesus. Angkat tanganmu, angkat suaramu, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi kita katakan,
ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang mengasihi setiap kami, setiap anak-anak. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak yang menyembah Tuhan, yang memuji Engkau. Walaupun mungkin kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat Tuhan menyentuh, menjamah setiap kami. Teman-teman, kita akan sembah sekali lagi. Saya tahu ada beberapa teman yang sungguh-sungguh kau menyembah Tuhan. Sekalipun kau ada di rumah, taruh semua peralatan, semua mainan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau engkau meneteskan air mata di rumah, engkau bukan sedang cengeng, tapi Tuhan sedang menjamah hidup kita. Kita mau sembah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, katakan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ini hati kami yang mau menyembah-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Anak-anak memuji-Mu, anak-anak menyembah Tuhan, ku puji, ku muliakan Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, anak-anak menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kami anak-anak. Dimanapun kami berada, Tuhan bisa bicara. Karena Tuhan, kami adalah Tuhan yang berbicara. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anak-anak yang saat ini sedang bergabung dengan kami di tempat ini. Terima kasih untuk setiap papa mama yang mendampingi putra putrinya. Kami bersyukur untuk semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah sungguh-sungguh. Ya, terima kasih Felicia. Terima kasih teman-teman yang di rumah yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh luar biasa. Kita semua adalah anak-anak yang dikasih Tuhan. Amin. Ada satu firman Tuhan yang luar biasa yang Kak Yusa mau sampaikan pada sore hari ini. Atau mungkin kalau di Indonesia Timur sudah mulai malam ya. Nah, ada firman yang kakak mau sampaikan yaitu di dalam Lukas 2 ayat 11. Nanti teman-teman bisa buka Alkitabnya ya. Ya, kalau ada Alkitab yang seperti buku seperti kakak ini ya boleh dibuka ya. Tapi kalau gak ada, teman-teman juga boleh
buka gadgetnya kalau ada Alkitabnya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini teman-teman. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Alkitab berkata Juru Selamat telah lahir. Untuk siapa? Untuk siapa teman-teman? Katakan sama-sama. Untuk saya. 1, 2, 3. Luar biasa. Juru Selamat Yesus Kristus sudah lahir untuk saya, untuk teman-teman, untuk anak-anak semua, dan bahkan untuk semua orang yang ada di dunia ini. Kenapa Tuhan Yesus harus lahir teman-teman? Karena dosa setiap manusia. Setiap manusia, Alkitab berkata semua orang telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab berkata upah dosa adalah maut, kematian kekal, terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri dari dosa. Dan semua orang itu berarti semua orang. Adik-adik, teman-teman di rumah orang bukan? Orang, ya berarti telah jatuh dalam dosa. Papa mamamu di rumah orang bukan? Orang juga. Ada yang papa mamanya bukan orang? Enggak ada ya, semua orang. Berarti Alkitab berkata telah jatuh dalam dosa. Kakak dan adikmu orang bukan? Orang ya, berarti telah jatuh dalam dosa. Adikku masih bayi kak, bayi orang bukan? Orang juga, berarti semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan setiap orang yang jatuh dalam dosa tidak bisa melepaskan dirinya sendiri dari dosa. Allah kita Allah yang luar biasa. 2000 tahun yang lalu Allah yang dahsyat, yang mengasihi setiap kita karena Dia tahu tidak ada yang bisa melepaskan dirinya dari dosa. Dia harus menanggung akibat dosa itu dengan cara menjadi manusia. Namanya siapa teman-teman? Yesus. Ya, menjadi manusia namanya Yesus. Dia harus menjadi manusia, lahir ke dunia. Nah, kita sedang peringatkan, teman-teman kakak ada di mana nih? Hotel apa ya ini ya? Wah, semuanya sedang meriah menyiapkan, memperingati hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata, Dia lahir di mana? Di kota Daud. Kenapa di kota Daud? Kok bukan kotanya Kak Yusa saja? Kok kotanya kota Daud? Karena di kota Daud, Daud adalah seorang pribadi yang spesial. Kehidupannya sangat menggambarkan kondisi orang berdosa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berikan pertolongan, maka orang berdosa ini akan binasa di dalam hukuman kekal, kengerian, terpisah dengan Tuhan. Siapa yang mau? Gak ada yang mau? Wah, kakak juga gak mau. Kakak mau diselamatkan. Nah, Daud ini kehidupannya menggambarkan orang yang berdosa butuh pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Kita akan mengunjungi kota Daud ya teman-teman. Anda di mana dia? Kota Daud? Di Bethlehem. Kita ajak teman-teman untuk mengunjungi kota Bethlehem ya. Jangan kemana-mana ya. Kalau di sini sudah malam, kalau di sana masih siang ya. Beda 4 jam. Jadi kemungkinan masih sore ya. Nah, kita akan ke sana ya. Wah, ini dia salah satu sudut ya di kota Daud ya, kota Bethlehem. Ini salah satu sudutnya teman-teman.
Wah, ada tembok yang luar biasa ini. Tembok apa Kak Yusa juga gak tahu ya. Saya cuma cari-cari gambarnya ketemu ini ya teman-teman. Kota Daud ya. Di kota ini Yesus lahir. Kenapa teman-teman? Kenapa dia lahir di sini? Karena Daud orang yang spesial. Dia adalah menggambarkan kita semua. Dia menggambarkan pribadi yang membutuhkan, pribadi yang berdosa, orang berdosa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita baca ya sama-sama. 2 Samuel 22. Menghafalnya gampang sekali. 2 Samuel 22. Gak usah bacakan ya. Gak usah bacakan. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Siapa yang menyelamatkan Daud? Tuhan. Apa yang dialami Daud? Dia katakan di ayat yang kelima, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Daud ini mengalami hal yang sangat sulit hidupnya ya teman-teman. Sampai apa tadi? Gelora-gelora maut mengelilingi. Banjir-banjir jahanam mengelilingi. Wah, ini pasti sangat sulit hidupnya. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Nah teman-teman, Daud ini pernah mengalami masa yang sulit karena dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Suatu ketika teman-teman, dia dikejar oleh Saul. Dan sudah tidak ada jalan keluar teman-teman. Lalu dia melihat di sebelah ada goa. Lalu dia masuk ke dalam goa itu untuk bersembunyi. Aman gak kira-kira? Ternyata tidak aman. Sebab Saul dan teman-temannya, prajurit-prajurit yang banyak itu sampai ke mulut gua itu. Dan di mulut gua ini tiba-tiba perutnya Saul ini mules. Kira-kira mau ngapain teman-teman? Wah iya betul, mau ke toilet. Kanan kiri gak ada toilet sini. Wah di sini ada gua. Lalu dia masuk ke dalam gua ini. Kalau dia tahu bahwa Daud ada di dalamnya, gua itu pasti sudah ditutup pakai batu-batu yang besar, atau dibakar, atau ditimbun, sehingga Daud di dalam kehabisan oksigen, tidak bisa nafas dan mati di sana. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Daud ada di sana. Siapa yang nolong Daud? Saya percaya itu Tuhan. Lalu Saul pun masuk ke dalam gua, dan Alkitab berkata dia mulai melakukan apa ya? Melakukan hasratnya. Ya, mules-mulesnya akan dikeluarkan semuanya di sana ya. Setelah itu pada waktu dia jongkok, dia persis di depannya Daud. Daud tahan nafas. Mungkin kira-kira seperti itu. Sebab kalau dia tahu di sini ada orang, wah, Saul bisa balik dan membunuh Daud. Daud sebenarnya punya kesempatan untuk balas, tetapi dia tidak lakukan. Dia mengingat bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Walaupun dia jahat kepadanya, Daud tidak akan membalas. Lalu apa yang dilakukan Daud? Dia ambil bajunya sedikit, ditarik ke belakang, lalu dipotong sedikit. Cek. Ya. Sebagai bukti bahwa dia hampir mati, tetapi oleh pertolongan Tuhan dia selamat. Pada waktu dia sudah selesai, Saul sudah selesai, dia keluar, ya udah lega mungkin ya. Dia berkata, wah udah lega. Lalu dia berjalan, lalu Daud muncul dari mulut gua. Dia berkata, Bapak Saul, rajaku, tuanku. Aku sudah punya kesempatan, Tuhan menyerahkan engkau di dalam tanganku. Aku sebenarnya punya kesempatan balas, tapi aku tidak balas. Ini buktinya.
ada potongan bajumu. Lalu Saul melihat, weh, bajuku bolong ternyata ya, sudah dipotong sama Daud. Nah, Daud berkata, sebenarnya Tuhan sudah menyerahkan engkau dalam tanganku, tapi aku gak balas. Luar biasa. Lalu Saul undur daripada Daud tidak jadi mengejarnya. Setelah musuh-musuh semua dikalahkan, maka Daud memuji Tuhan. Dia berkata, tali-tali maut telah mengelilingi aku. Wah, dia seolah-olah sudah hampir mati. Karena kalau dia ketahuan bahwa ada di mulut gua itu, dia pasti mati. Tetapi dia tahu Tuhan menyelamatkan aku, Tuhan menolong aku. Teman-teman, inilah yang terjadi dalam dengan hidup kita. Sebenarnya hidup kita sudah dekat dengan maut. Bahkan Alkitab berkata, kalau kita tidak percaya, maka hukuman itu sudah ada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oleh karena itu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh yang hidup yang kekal. Yang tidak percaya, hukuman sudah ada teman-teman. Kalau kita percaya, kita beroleh hidup yang kekal. Gak percaya, hukuman sudah ada. Daud juga merasakan kalau tidak ditolong Tuhan, maka dia akan binasa. Tetapi dia berkata, Tuhan adalah penyelamatku. Kita lanjutkan pembacaannya. Ayat yang sebentar teman-teman. Ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, ketika aku dalam tekanan, ketika aku tahu tidak ada orang yang bisa menolong aku, Daud berkata, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allah aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Luar biasa, Tuhan adalah Tuhan yang mau menolong kita. Bahkan Daud berteriak, Tuhan tolong saya. Alkitab berkata teriakan Daud itu masuk ke telinga Tuhan, dan Tuhan mendengar dan Tuhan menolong. Hari ini kalau kita berteriak sama Tuhan, Tuhan aku orang berdosa, aku butuh Engkau. Kalau tidak ditolong Tuhan, aku akan mendapat hukuman kekal, masuk dalam neraka. Tetapi kalau kita berseru sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan dengar enggak teman-teman? Siapa yang percaya Tuhan dengar, lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Wah, luar biasa. Siapa yang percaya kalau kita teriak atau kita minta tolong, Tuhan dengar? Ada? Wah, luar biasa, semua percaya teman-teman. Bahkan kalaupun kita tidak berteriak, kita cuma berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan dengar enggak? Bahkan orang di sebelahmu mungkin tidak dengar. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh minta tolong sama Tuhan, Tuhan dengar. Dan kalau Tuhan dengar, Tuhan menyelamatkan kita. Siapa yang hari ini mau berdoa, minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong saya? Ada? Coba lambaikan tangannya. Siapa yang merasa di sini, Kak, aku orang berdosa, aku kebiasaannya cuma sama orang tuaku berontak. Aku mau bertobat, mau minta tolong Tuhan selamatkan. Ada? Luar biasa. Teman-teman, jangan kemana-mana ya. Kita kembali ke taman ya teman-teman. Di sini panas ya. Ya, kita akan kembali ke sana ya teman-teman. Oke. Haleluya. Kita udah di sini sejuk ya teman-teman. Nah, siapa sekali lagi, siapa yang mau datang ke Tuhan, Tuhan aku mau minta tolong. Ada? Tuhan tolong saya, ada? Kalau kita berseru sama Tuhan, maka Tuhan pasti akan datang menolong kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan sama-sama Kak Yusa, angkat tanganmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, kami menyembah-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku muliakan. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud hari ini. Yesus sudah lahir untuk kita. Amin. Karena Dia mau menyelamatkan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan yang berkata, Tuhan, aku mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatiku. Tirukan doa Kak Yusa. Taruh tangan kananmu di depan dadamu, tundukkan kepalamu, arahkan imajinasimu, matamu, walaupun matamu terpejam, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tirukan doa Kak Yusa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini saya mau membuka hati saya. Saya mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya. Kuasai saya, selamatkan saya dari hukuman kekal. Jadikan saya anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini hidup saya seluruhnya menjadi milik Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang sudah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya? Luar biasa, semuanya sudah mengundang Tuhan Yesus. Kalau ada Yesus di dalam hidup kita, seperti Daud diselamatkan, hidup kita pun pasti diselamatkan. Amin. Kalau ada teman-teman yang rindu digerakkan hatinya untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa minta tolong papa atau mama untuk kirim ke nomor-nomor ini ya, supaya kita terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah teman-teman, kita terus ada nanti kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus bersama-sama, Natal Joel Kids Generation ya, tanggal 19 Desember 2020 jam 18 WIB ya, 18 WIB ya teman-teman ya. Nah ikuti semua teman-teman ya, kita akan ada di channel YouTube Kemah Daud. Dan nanti teman-teman juga ikut untuk memperebutkan giveaway-nya. Teman-teman bisa foto ya, kalau teman-teman sudah di atas balita ya, sudah tidak balita lagi ya, teman-teman bisa kirimkan video yel-yel. Kalau teman-teman masih balita ya, teman-teman foto video yang paling cakep, paling cantik, bukan video ya, foto ya, kirimkan ke nanti ke nomor-nomor yang ada ya. Nah
caranya gimana supaya menang Kak? Caranya gampang. Mulai besok kita akan posting ya foto-foto kalian. Nah, kalian ajak teman-teman kalian. Ayo lihat Instagram Joel Kids Ministry. Ya, cari foto atau videoku lalu like ya. Yang like-nya paling banyak, dialah pemenangnya. Siapa yang mau? Wah, giveaway juga ada setiap ibadah nanti sampai tanggal 19. Habis ini ikuti terus giveaway-nya ya, ibadahnya ya, dan dapatkan giveaway-nya. Perhatikan, simak baik-baik dan jangan konsentrasimu dialihkan. Siapa tahu hari ini Tuhan sedang mengirimkan hadiahnya buat kamu. Amin. Amin. Ya. Dan selanjutnya kita akan memperkatakan super firman kita bersama Kak Kekel. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Terima kasih Kak Yusa. Terima kasih Kak Yusa. Siapa yang siap hari ini untuk memperkatakan super firman? Saya. Siap semua ya? Siap Kak. Oke, bangkit berdiri dong. Bangkit berdiri. Kita akan perkatakan super firman hari ini dengan sangat semangat. Oke? Siap Kak. Ada gerakannya Kak Indri, Kak Devi, Kak Elsa, dan Kak Kay. Oke? 1, 2, 3. Super firman. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi ya, sekali lagi. Dengan lebih semangat, Oke? 1, 2, 3. Super firman. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Amin. Semua pasti sukacita ya. Karena ini mendekati kelahiran Yesus Kristus. Yes. Selamat mengikuti aktivitas bersama Kak Hana dan Kak Lia. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu ya, Kak Hana dan kalian juga sehat selalu. Oke. Nah, sesi aktivitas hari ini adik-adik akan ada surprise, yaitu akan dipilih 2 orang yang berhak mendapatkan giveaway. Caranya bagaimana? Nanti perhatikan baik-baik Kak Hana buat apa, kalian ikutin, kalian buat. Lalu nanti hasilnya silakan dijapri ke nomor HP-nya Kak Indri ya. Ke nomor HP-nya Kak Indri. Boleh ini Kak? Ya. Nomor HP-nya Kak Indri adik-adik 0819 0378 0400. Sekali lagi. Nanti sudah selesai membuat aktivitas, adik-adik cepet-cepetan ya kirim hasil foto kalian, hasil foto aktivitasnya ke nomor HP Kak Indri 0819 0378 0400. Dua orang yang mengirimkan pertama kali dengan step-step yang benar berhak mendapatkan hadiah ya. Hadiahnya apa? Kejutan. Yeay, asik. Terus nanti Kak Lia juga akan ada kuis. Nah, sama cepat-cepatan juga 1 orang pemenangnya akan mendapatkan hadiah langsung dari Genyo. Yeay. Baiklah, sekarang kita akan mulai aktivitas dari Kak Hana. Sederhana sekali ya. Adik-adik silakan mencari kertas putih ya seperti ini. Kalau tidak ada kertas bekas juga boleh, kertas koran atau kertas apapun ya. Lalu gunting, selotip 2 sisi dan spidol buat menggambar ya. Kita akan membuat boneka jari. Caranya gimana? Kak Lia bisa minta tolong pegangin mic? Oh bisa Kak. Nah.
Yang pertama kertas putih ya, adik-adik potong. Wah, dipotong dulu ya. Nah, Kalau nggak bisa minta bantuan ke papa dan mama. betul sekali. Sebesar ini saja ya. Lalu adik-adik ukur 2 jari adik-adik ya, melingkar seperti ini. Oh, cukup segini ya. Nah, contohnya seperti ini. Diberi selotip 2 sisi ya. Terus diukur jarinya adik-adik 2. Nah, ini jarinya Kak Hana. Sudah jadi badannya ya. Kita akan membuat 2, jadi adik-adik membuat 1 lagi. Kita akan membuat boneka jari Daud ya, 2 buah. Yang satu ketika Daud masih muda, zaman dia masih gembala ya Kak Lia ya. Iya Lalu Kak. yang kedua ketika Daud sudah menjadi raja. Nah, Kak Hana sudah punya 2. Gampang ya, badannya udah jadi. Sekarang kita mau membuat kepala. Ini contoh gambarnya seperti ini, ada Daud muda. Lalu ada Daud ketika sudah menjadi raja. Perbedaannya di kepalanya ada mahkota ya. Kakak sudah gambar seperti ini. Sekarang kita mau gunting. Nanti ditempelin ke boneka jarinya tadi, ke badannya tadi yang udah kita buat ya. Gambarnya sederhana aja, tidak harus bagus sekali ya. Yang penting itu tadi. Yang satu Daudnya masih muda, yang satu sudah menjadi raja. Nah, perbedaannya udah menjadi raja, ada mahkotanya adik-adik, jadi digambar mahkotanya. Nah, ini Kak Hana sudah hampir jadi. Oke, sekarang kita mau tempel kepalanya ya. Nah, tadi kan 2 badannya nih, adik-adik tempel 1. Nah, sudah jadi 1. 1 lagi yang Daud menjadi raja. Oh, oke. Nah, ini yang sudah menjadi raja, ini yang masih muda. Kita kasih tulisan ya. Kena AC. Ya udahlah. Oke, yang satu tulisannya Daud muda, yang satu Raja Daud ya. Kita mau tempel di bawahnya. Kebalik. Nah, jadi tadi ceritanya perjalanan Daud ya adik-adik ya, luar biasa. Dari seorang gembala biasa, dia diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja Israel. Wah, Nah. keren ya. Sudah jadi bonekanya. Yeay, sudah jadi. Tuh. 2 ya adik-adik ya, silakan dibuat, difoto hasilnya. 2 orang pertama yang berhasil mengirimkan ke WA-nya Kak Indri ya. Jadi dia harus langkahnya benar membuatnya, kemudian hasilnya juga benar, akan mendapatkan hadiah giveaway. Yeay. Ya. Oke, sekian dari Kak Hana. Sekarang kita mau kuis dengan Kak Lia. Kuisnya gimana Kak? Adik-adik dikasih tahu dulu caranya. Jadi adik-adik siapkan HP, chat. Nanti adik-adik ketika ada kuis ditanyakan apa, nanti adik-adik siap untuk chat di keyboardnya, lalu ketik apa jawabannya. Tapi sebelum itu jangan lupa siapkan juga Alkitab. Alkitab ya. Oke. Alkitabnya buka dari apa Kak? Alkitabnya dibuka dari 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 3. Ya. Dari 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 3. Silakan adik-adik ambil dulu Alkitabnya, dibuka 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 3. Nanti kalian akan membacakan ayat dari perikop itu, lalu akan ada kata yang hilang dan adik-adik harus mencarinya. Ketika sudah menemukan jawabannya, cepat-cepat ditulis di live chat ya, di live chat. Nanti satu anak yang berhasil cepat-cepatan dengan jawaban yang benar, dia akan mendapatkan hadiah dari Genyo. Oke. Sudah siap? Ya.
Yuk Kak, dibacakan ayatnya. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Ya. Yuk, Kak, Silakan dicari. kita hitung ya Kak, tadi. dari 8 angka 8. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, siapa ini ya yang udah bisa jawab? Oh ya, oke. Sebelum kita mengumumkan pemenangnya, jawabannya adalah Allahku, gunung batuku. Allahku, gunung batuku. Dan yang beruntung adalah Kenneth. Yeay, selamat Kenneth. Silakan menghubungi Kakak Genyo ya untuk mendapatkan hadiahnya. Jangan lupa yang aktivitas tadi 2 orang berhak mendapatkan hadiah. Silakan dibuat kemudian kirim japri ke nomornya Kak Indri. Baiklah Kak, sekarang kita mau Super Firman. Ya. Adik-adik siap sambil berdiri yuk. Yuk berdiri. Oke, kita mulai. Super Firman. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi Kak. Super Firman. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekian dari Kak Hana dan Kak Lia. Sampai jumpa di ibadah Genyo berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tepuk tangan. Wey. Selamat buat Kenneth yang Selamat buat sudah Kenneth. menang kuis ya. Hadiahnya adalah kaos King and Priest, kaos rohani Kristen, sponsori oleh KNP Cloth. Yeay. Buat teman-teman yang pingin beli kaos KNP ya, beli kaos rohani bisa pesan di KNP Cloth, oke? Oke. Nah, masih ditunggu untuk pemenang hadiah lomba tadi apa? Aktivitas. Kalau malam ini belum terkumpul, nanti kita akan umumkan di Instagram Joel Kids Ministry. Ministry. Oke, siap? Oke, sebelum itu teman-teman kita akan saksikan video berikut ini. Halo sahabat Joel Generation. Ya, kita ikuti penampilan teman-teman kita pada Natal Joel Generation tanggal 19 Desember 2020 jam 6 sore. Ikuti penampilan mereka ya, jangan kemana-mana, hanya di channel YouTube Kemah Daud Jogja. Dadah. Masih ditunggu, malam hari ini adalah hari terakhir Pengumpulan foto dan challenge dan Yel-Yel challenge. oke, ditunggu Oke. malam ini sampai besok pagi atau Sampai gimana? besok jam 12 siang Kak. Sampai besok jam 12 siang. Oke. Terakhir ya. Ya, Oke, semangat. semangat ikutin challenge-nya. Terima kasih buat teman-teman dari Jogja, dari Terima luar kasih. pulau. Terima kasih buat papa dan mama, juga kakak adik yang sudah ikut bergabung malam hari ini, Yes, juga buat terima supportnya. kasih. Kita akan ketemu hari Rabu di konser anak jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus sahabatku, sahabat terbaik. Yesus sahabatku, selalu bersama di minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan di Sabtu. Yesus sahabatku, selalu bersamaku, selalu bersamaku, selalu bersamaku. Haleluya. Haleluya. Ya, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Tapi kalian jangan khawatir, karena kita masih akan ketemu lagi di ibadah anak generasi Yoel minggu depan hari Sabtu jam 6 sore. Ikuti juga Komsel Anak setiap hari Rabu jam 5 sore di channel yang sama, Kema Daud Jogja. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.